Halo teman-teman, nama saya Maria Filkan Pasuri, NIM 85927060. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Yang pertama dimulai dari mulut. Fungsi mulut adalah sebagai tempat pertama proses pencernaan dimulai. Ada dua proses yang terjadi pada mulut, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di sini makanan dikunyah oleh gigi menjadi bagian-bagian kecil. Dan pencernaan kimiawi di sini prosesnya air liur dari kelenjar ludah mengandung enzim amilase yang mengubah zat fatty atau karbohidrat menjadi matosa atau gula sederhana. Pada mulut ada lidah. Lidah di sini membantu mengatur posisi makanan dan mendorongnya ke belakang menuju tenggorokan. Yang kedua adalah faring atau tenggorokan. Fungsinya menghubungkan mulut dan kerongkongan. Saat menelan, epiglotis menutup saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Bagian ketiga proses pencernaan selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Fungsinya untuk menyalurkan makanan dari faring ke lambung. Makanan bergerak turun melalui gerakan otot disebut gerak peristaltik, yaitu kontraksi otot yang bergelombang untuk mendorong makanan ke bawah. Proses pencernaan yang berikut selanjutnya adalah lambung. Fungsi utama dari lambung adalah sebagai tempat pencernaan mekanik dan kimiawi lanjutan. Proses yang terjadi, otot lambung mengaduk makanan hingga menjadi steam atau bubur makanan. Yang kedua, getah lambung mengandung asam klorida atau HCl. Fungsinya untuk membunuh kuman dan membantu kerja enzim. Enzim pepsin memecah protein menjadi peptida. Makanan biasanya berada pada lambung sekitaran 2-4 jam. Sistem pencernaan yang berikut selanjutnya adalah usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum, yang merupakan tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi utama. Berikut penjelasan tentang duodenum. Duodenum menerima cairan dari hati atau empedu, lalu memecahkan lemak menjadi tetesan kecil atau emulsifikasi. Yang berikut pankreas. Pankreas fungsinya mengeluarkan enzim amilase. Pankreas juga menguraikan karbohidrat. Yang berikut tripsin. Tripsin fungsinya untuk memecah protein. Dan lipase fungsinya untuk memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. B. Jejunum dan ileum. Fungsinya untuk melanjutkan pencernaan dan menyerap sari-sari makanan ke darah melalui jonjol usus yang memperluas permukaan penyerapan. Sistem pencernaan yang berikut, usus besar. Usus besar fungsinya sebagai tempat menyerap air dan garam mineral dari sisa makanan. Juga berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa makanan oleh bakteri, misalnya bakteri E. coli, yang juga membantu menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Hasil akhir dari usus besar adalah berupa feses atau tinja. Dan yang terakhir dari sistem pencernaan adalah rektum dan anus. Rektum menyimpan sementara feses sebelum dikeluarkan. Dan anus sebagai tempat pengeluaran sisa pencernaan keluar tubuh atau disebut juga dengan buang air besar. Demikianlah penjelasan saya tentang sistem pencernaan manusia. Terima kasih. Baik teman-teman, sesuai dengan penjelasan saya tentang sistem pencernaan tadi, mulai dari mulut sampai ke rektum dan anus, di sini saya sedang mau melakukan percobaan sederhana tentang sistem kerja pencernaan mulut, yaitu sistem pencernaan bagian sistem kimiawi, di mana di sini saya mencoba membuat pengamatan dengan dua jenis perbedaan. Yang pertama, saya campurkan gelas
B dengan air hangat dan tepung, dan gelas A saya campur dengan air liur dengan tepung atau pati, di mana air liur ini mengandung zat amilase yang bisa memecah pati menjadi gula sederhana. Sedang saya membuat pengamatan di sini. Kita campurkan 1 sendok teh tepung tambah sedikit air hangat pada gelas B, sedangkan gelas A kita akan campurkan air liur dan sedikit tepung atau pati. Air liurnya kita berkumur dulu, dan kumurannya itu yang kita masukkan ke dalam gelas A. Ini proses pencernaan pada mulut ya. Ini bagian proses pencernaan kimiawi yang saya uji cobakan, teman-teman. Saya teteskan cairan iodin pada label B dan A 3 tetes. Label B tadi itu air hangat dan tepung, sedangkan label A tadi itu air liur dan tepung atau pati. Dan kita akan melihat perubahan ke depannya. Gelas A yang dicampur air hangat dan tepung dan kita larutkan cairan iodin, maka warnanya itu akan menjadi biru hitam. Dia ini mengandung positif pati atau positif karbohidrat. Ya. Sedangkan pada gelas B, sedangkan pada gelas A yang saya campurkan air liur dan sedikit pati atau tepung tadi, setelah saya tambahkan cairan iodin, warnanya lebih cepat berubah karena air liur yang mengandung zat amilase tadi mulai memecah pati atau tepung tadi menjadi maltosa atau gula sederhana. Jadi warna iodin yang dicampur tadi akan berkurang intensitasnya seiring waktu. Di sini kita bisa melihat perbedaan tersebut. Pada gelas B warnanya sangat biru kehitaman, sedangkan pada gelas A warnanya memudar. Warna iodin yang kita campurkan ke dalam campuran pati dan air liur tadi itu warnanya buram, warnanya berkurang. Demikianlah teman-teman hasil percobaan saya tentang sistem pencernaan pada bagian mulut, yaitu pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi yaitu air liur yang mengandung zat amilase memecah pati menjadi maltosa atau gula sederhana.